Puluhan juta pasukan iblis Yetian masih berada di dalam istana 10.000 iblis. Xiao Yan dapat memobilisasi pasukan iblis ini kapan saja, dimanapun mereka berada. Kehadiran mereka juga memberikan rasa aman bagi istana 10.000 iblis. Ini adalah pencegah yang ditinggalkan Xiao Yan untuk Xiao Yixian. Perjalanan Xiao Yan adalah untuk kembali ke dua wilayah misterius di alam dewa kuno, jiwa kekosongan dan api pemadam Ji peringkat pertama. Ia telah mencapai terobosan ke tingkat ketiga alam 9 Yuan, melampaui alam aslinya. Namun, setelah mendapatkan api pemadam Ji, ia tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ini adalah belenggu 9 Yuan. Ia dapat memahami lebih banyak esensi secara daring, atau apakah 9 Yuan adalah batasnya, yang mengharuskannya untuk maju ke tingkat keempat cermin transenden. Xiao Yan masih belum memiliki jawaban, karena meskipun ia telah mendapatkan api pemadam Ji, ia belum benar-benar menguasainya. Pemilik sebelumnya dari Ji Extinguishing Flame yang lemas di dalam dirinya belum mengajari Xiao Yan cara menggunakannya, jadi ia masih perlu menguasainya sendiri. Saat bepergian bolak-balik, Xiao Yan dan Ye Beijing secara bersamaan muncul di suatu tempat di kehampaan Nanling. Xiao Yan, melalui kepingan giok yang ditinggalkan permaisuri, dapat langsung merasakan lokasi alam dewa kuno yang bergerak. Xiao Yan memegang pedang giok di tangannya, dan kilatan cahaya muncul. Keduanya melangkah maju lagi. Sosok mereka lenyap ke dalam kehampaan, memasuki alam dewa kuno. Tempat itu ramai dengan aktivitas. Sejak kedatangan pertama Xiao Yan, alam dewa kuno telah mengalami perubahan yang luar biasa. Alam dewa kuno menyambut para master sensi yang kuat untuk menyediakan sumber daya dan mengembangkan praktik anti-inflamasi. Saat masuk, ia sudah bisa merasakan semakin kuatnya aura. Saat memasuki alam dewa kuno, Xiao Yan melihat rekan-rekan magangnya, seolah-olah mereka telah mengantisipasi kepulangannya. Mereka datang lebih awal untuk menyambut Xiao Yan. Saudara junior, selamat datang kembali. Semua orang menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih kepada semua saudara senior yang telah membuka jalan untukku, kalau tidak, perjalanan ini tidak akan semulus ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Terakhir kali dia kembali, Xiao Yan tidak melihat mereka. Bukalah jalan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, beberapa saudara senior saling menunjukkan ekspresi bingung. Kami telah mengasingkan diri di alam dewa kuno dan tidak pernah pergi. Keyun berkata, sepertinya Yang Mulia Ratu berbohong. Tapi kali ini cukup lancar, terima kasih saudara senior. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk dan tersenyum. Para saudara senior menatap Xiao Yan dengan tatapan yang sedikit berubah di mata mereka. Saudara junior, Yang Mulia Ratu berkata bahwa dia memintamu untuk kembali, pergi ke paviliun Qianji untuk menemukannya. Keyun berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, lalu menatap Ye Beijing. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian, saudara-saudara, untuk membantu menghibur senior dari dunia kuno para dewa dan iblis ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia bergerak dan menuju paviliun Qianji. Setelah Xiao Yan pergi, saudara-saudara itu mengangkat tangan dan mengepalkan tinju mereka membentuk busur. Mereka menatap Ye Beijing dengan tatapan yang familiar, seolah-olah mereka mengenali kalian sebagai saudara-saudara Xiao Yan. Saudara-saudara, kalian sangat tampan. Mau minum bersama? Aku akan senang sekali mandi dan tidur bersama setelahnya. Ye Beijing, sambil mengipasi matanya dengan kipas daun palem. Kata-kata ini membuat saudara-saudara itu ketakutan dan membuat mereka mundur selangkah. Ayo kita ajak kalian jalan-jalan. Tidak banyak wanita yang secerah itu. Mereka tidak menyangka gadis giok legendaris ini benar-benar ada. Siapa yang bisa tahan? Suamiku telah kembali, dan eksekusinya berjalan lancar. Ratu Paviliun Qianji, berpakaian putih, duduk di istana daun palem. Ia mengambil kuas, mencelupkannya sedikit ke dalam tinta, lalu menyentuh kertas nasi. Xiao Yan berjalan masuk dari aula utama. Gulungan ini membentang dari meja ratu hingga ke seluruh aula utama, dan panjangnya melebihi 100 meter. Pola-pola di atasnya bersifat anti-inflamasi,
tetapi tampilannya agak bervariasi. Prosesnya berjalan lancar, tetapi ada juga beberapa bahaya. Xiao Yan mengangguk. Ia berjalan ke arah ratu dan menangkupkan kedua tangannya. Aku menggambar ini untukmu, tapi akan butuh waktu untuk menyelesaikannya, kata ratu. Xiao Yan menatap ratu yang serius dan sedikit menopang dahinya. Gambar itu tampak begitu indah dari sudut ini. Kaisar Giok, bagaimana kita harus menanggapi selanjutnya? Xiao Yan tidak merasa tenang sejenak. Ia tahu bahwa kekalahan Taixu hanya sementara dan lebih strategis. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Taixu. Meskipun ia dan Dr. Suqian mengatakan mereka bekerja sama secara lisan, Dr. Suqian. Bisakah itu benar-benar dipercaya? Dan apakah Tuan Su benar-benar Raja Taixu? Di tingkat kerajaan ini, bahkan jika kau melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu mungkin bukan apa yang dipikirkan Taixu yang sebenarnya. Itu bahkan lebih rumit daripada yang dipikirkan Xiao Yan. Kau tidak perlu terlalu cemas. Jika tidak ada variabel, akan membutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk menembus penghalang dunia sensi dengan kekuatan Taixu saja. Baru-baru ini, kehancuran bahkan telah berhenti. Ratu berkata perlahan sambil melukis. Aku masih tidak mengerti bagaimana Taixu perlu melawan Dewa Perang, dan apa rencana mereka. Ratu, bisakah kau memberitahuku lebih detail? Xiao Yan berkata dengan serius, dan Ratu menghentikan kuas di tangannya. Lalu mendongak. Mata indahnya tenang, namun kecantikannya tak tertandingi. Pertempuran ini mungkin dimulai dengan serangan balik. Aku sudah membuat persiapan untuk menyerang balik Taixu, tapi sekarang kita harus menunggu saat yang tepat, kata Ratu. Ia kemudian menundukkan kepala untuk melanjutkan melukis. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat gulungan itu. Sosok di dalamnya sangat mirip dengannya, tetapi pakaian dan bentuk tubuh mereka berbeda. Mengenai waktu yang disebutkan Ratu, Xiao Yan tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak perlu mempertanyakan tindakan Ratu. Ia hanya ingin Xiao Yan berhenti memikirkannya dan fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Ini aku, bukan aku, gumam Xiao Yan. Ini 9 wujudmu. Jadi pelan-pelan saja, Ratu berkata, meskipun Xiao Yan tahu Ratu senang melukis, ia tidak mengerti mengapa Ratu masih melukis sekarang. Apa arti lukisan ini sebagai kehidupan kesembilannya? Xiao Yan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu bukan sesuatu yang akan ditanyakan oleh orang bijak. Jika Ratu tidak ada hal lain untuk dilakukan, saya akan kembali ke rumah besar dulu. Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit. Alam Anda sekarang telah mencapai tingkat ketiga dari alam 9 Yuan. Ratu berbicara lagi, dan bentuk tubuh Xiao Yan tetap sama, seolah-olah kekuatannya selalu di bawah kendali Ratu. Ya, setelah mendapatkan api Jimian, saya tidak meningkat ke tingkat keempat, apalagi melihat benda-benda terkenal. Xiao Yan menjawab, kesempatan Anda untuk menerobos tidak lagi sensi Tianzang Wang pergi ke dunia gunung dan laut. Anda harus pergi ke sana juga, pergi ke sana untuk memahami transendensi dan menjadi cermin transenden. Ratu berkata segera. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Apakah Anda meninggalkan dunia sensi lagi? Xiao Yan sebenarnya tidak ingin pergi. Terakhir kali dia meninggalkan Ratu, dia ditangkap oleh Taixu. Meskipun Ratu melakukannya dengan sengaja, dia tidak bisa tidak khawatir. Dunia Sanhai saat ini sedang bergejolak. Layaknya di alam abadi dan iblis kuno, Prajna dapat menawarkan bantuan dan menggalang dukungan, inilah tujuan sejati perjalananmu. Untuk terus bertumbuh dalam kekuatan, kau membutuhkan lebih banyak kesempatan dan keberuntungan. Ambil apa yang kau butuhkan, rebut apa yang kau butuhkan. Sang Ratu mengucapkan kata-kata yang paling tegas dengan suaranya yang paling lembut. Perebutan keabadian dengan Kaisar Dewa melibatkan perebutan sumber daya, kini, ini adalah perebutan keberuntungan. Lebih penting lagi, jalan pengembangan diri akan semakin sulit.